Halo Konco. Video ini merupakan video lanjutan part kedua dari manhwa yang berjudul Ultimate Evolution Begin by Awakening the King of Monster. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Begini ceritanya. Setelah Yihye memenangkan partai semifinal melawan Liu Qingzu secara bersamaan, di partai lain pertandingannya juga sudah selesai dan pemenangnya Chu Zhou. Dengan begitu, kedua peserta yang akan bertanding di babak final telah diketahui dan tanpa menunggu iklan lewat, partai finalnya pun langsung dimulai. Mengambil kesempatan pertama, Chu Zhou langsung mengalirkan energi ke pedangnya. Seven Star Step itu adalah teknik bayangan milik Chu Zhou. Dengan teknik itu, ia langsung menyerang, mendapatkan serangan dari segala arah. Yihye langsung mengaktifkan skill Atomic Explosion Punch. Daripada menghindar, Yihye memilih menghancurkan serangannya dengan serangan yang lebih besar. Melihat apa yang dilakukan Yihye, Chu Zhou berpikir, dengan pertahanannya yang sekarang, bertarung langsung dengan Yihye jelas bukan menjadi pilihan utama. Secara tidak langsung, Chu Zhou mengakui jika Yihye memiliki fisik yang sangat kuat, dan dengan pemikiran tersebut, Chu Zhou memilih untuk langsung mengaktifkan bloodline-nya. Bloodline Awaken, Demonic Dragon. Terlihat naga dengan aura biru mengelilingi Chu Zhou. Bloodline Power, Frost Vein. Mengaktifkan skillnya, Chu Zhou menciptakan gunung es, dan itu berhasil membekukan Yihye. Mengeluarkan kekuatan sebesar ini dalam sekejap, tubuhku jelas terasa terbebani. Begitulah apa yang dipikirkan Chu Zhou. Beberapa detik kemudian, gunung es tersebut terlihat bercahaya, dan walaupun sudah terperangkap di dalam gunung es, Yihye masih bisa melepaskan sebuah serangan. Merespon dengan cepat, Chu Zhou lalu membuat penghalang es dan berhasil menahan serangan Yihye. Ternyata Yihye telah bertransformasi ke bentuk bloodline-nya. Melihat itu, Chu Zhou berkata, "Yihye, terimalah serangan terakhirku. Ini adalah teknik terbaikku yang tadinya kupersiapkan untuk Liu Qingzu." Menciptakan pedang es berukuran raksasa, Chu Zhou memusatkan seluruh kekuatannya. Sword Intent, Soul Wound. Dengan penuh percaya diri, Chu Zhou melepaskan serangannya. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya adalah serangan itu berhasil melukai Yihye. Namun, itu belum cukup untuk membuatnya kalah. Kalau kau punya pedang yang lebih bagus, mungkin peluangmu akan sedikit lebih besar, kata Yihye yang terlihat sangat tenang. Tentunya itu membuat Chu Zhou tercengang. Ia kemudian bertanya tentang seberapa besar peluang itu. Menjawab, Yihye berkata, jika peluangnya tidak lebih besar dari apa yang ada di dalam celana Lucinta Luna. Setelah mendengar perkataan itu, tanpa banyak basa-basi lagi, Chu Zhou langsung mengangkat tangannya dan berkata, Aku ingin menyerah." Dengan begitu, sudah dipastikan jika Yihye lah pemenangnya. Dan tentunya, ia juga menjadi peringkat pertama dari ujian ini. Terlihat komentator naik ke atas arena dan mulai mewawancarai Yihye. "Yihye, kabarnya kau baru saja bangkit belakangan ini, dan sekarang kau sudah berhasil meraih gelar champion. Apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan? Karena baru pertama kali mendapatkan sorotan seperti itu." Yihye tentunya sangat gugup. "Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru saya. Beliau tidak menyerah, bahkan saat saya ada di titik terendah. Dukungan beliau membuat saya kembali bersemangat." Mendengar perkataan itu dari layar televisi di rumahnya, wali kelas Yihye tentunya sangat senang. Ia bahkan sampai memeluk televisinya. Kembali ke arena, melihat kepala sekolahnya yang dengan semangat melambaikan tangannya dan memberikan kode 2 jari.
Yihe yang mengerti jika itu adalah kode hadiah 2 juta yuan untuknya, kemudian berkata lagi, "Tentu saja, saya juga berterima kasih kepada alma mater tercinta. Tanpa kepemimpinan kepala sekolah, mana mungkin saya bisa sampai sejauh ini. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri. Tanpa kerja keras dan kecerdasan pribadi, saya tidak akan pernah bisa berdiri di puncak hari ini," kata Yihe dengan penuh semangat menutup argumennya. Sesaat setelah Yihe mengatakan semuanya, sebuah notifikasi kemudian muncul di mana itu bertuliskan, "Selamat, kamu berhasil mendapatkan gelar champion. Hadiah 1 kali random template ability draw." Melihat itu, Yihe tentu saja kaget sekaligus senang. Lalu dari sana slide berpindah. Di koridor arena, terlihat seorang wartawan sekolah menanyakan sesuatu hal yang sangat dewasa ke Yihe. "Yihe, menurutmu siapa yang lebih cantik, Liu Qingzu atau Cai Shaoling?" Mendapatkan pertanyaan seperti itu, bukannya menjawab, Yihe justru pergi dari sana. "Berhenti mengejarku, aku ingin buang air kecil," teriak Yihe berlari menjauh dari para wartawan wibu. Lalu singkat cerita, sampailah kita di lapangan basket. Di sana, Yihe bersembunyi, berpikir jika telah berhasil lolos dari para wartawan. Tiba-tiba saja, Yihe dikagetkan seseorang yang menyapa dan mengucapkan selamat atas apa yang sudah Yihe dapatkan. Orang ini lalu mengatakan jika ia berasal dari Universitas Huadu, dan tanpa banyak basa-basi, ia kembali berkata jika ia ingin membahas masalah kunci genetik. Mendengar hal tersebut, Yihe sedikit ragu. Kemudian ia berpikir jika ia belum membuka kunci genetik apapun, semua kemampuannya sekarang itu diperoleh dari melalui template monster. Orang ini lalu bertanya, apakah Yihe pernah mendengar istilah kunci genetik dari almarhum ayahnya? Menjawab, Yihe berkata, jika itu benar, dan hal ini Yihe dapatkan dari ingatan pemilik asli tubuhnya. Yihe, kau tidak perlu heran kalau ayahmu yang hanya seorang sopir taksi biasa, bagaimana dia bisa tahu kata ini yang sama sekali tidak sesuai dengan profesinya. Karena situasi khususmu, Universitas Huadu dapat membuka dokumen rahasia untukmu, kata orang ini sambil menyerahkan sebuah dokumen. Menerima dokumen tersebut, Yihe lalu membukanya. Sekilas apa yang tertulis di dokumen tersebut itu tentang suatu istilah yang bernama Prometheus. Orang itu kemudian kembali menjelaskan, dulu pernah ada sebuah institut penelitian yang menempati posisi terdepan dalam bidang genetika di planet Blue Star ini. Karena suatu insiden, seluruh institut itu disegel oleh berbagai negara. Sejumlah besar peneliti inti terpaksa mengganti identitas mereka dan menyembunyikan diri. Teknologi kunci genetik adalah salah satu proyek utama yang pernah ditangani oleh Prometheus. Mendengar hal tersebut, Yihe berpikir, jika ayah dari pemilik asli tubuh ini adalah peneliti senior Prometheus, dan tubuh ini adalah hasil dari penelitian rahasia tersebut. Melihat Yihe terdiam, orang ini lalu berkata, jika Yihe tidak perlu khawatir, sebab negara tidak akan mempersulitnya. Ia datang menemui Yihe hanya untuk memberitahukan semua ini. Yihe juga diberitahu jika ia merupakan objek pelatihan utama dari negara dan keselamatannya akan selalu dilindungi. Mendengar semua itu, Yihe lalu berkata, menyebalkan sekali ketika seseorang menjadi terkenal, ia akan menerima lebih banyak perhatian dan masalah. Kemudian setelah semua percakapan mereka, orang itu pun pamit undur diri. Dengan begitu, Yihe akhirnya bisa mendapatkan waktunya sendiri, dan tanpa banyak pikir panjang, ia lalu membuka random template yang ia dapatkan sebelumnya.
Energi berwarna ungu terlihat muncul di hadapan Yihe. Energi itu lalu memadat dan membentuk sesuatu layaknya sebuah kartu. Dari sana, sosok makhluk tinggi besar keluar yang dilanjutkan dengan informasi yang muncul. Template D rank, Colossal Titan, Bloodline Ability, Gigantification 60 meter, High Temperature Steam, Evolution from Founding Titan, Compatibility 1%. Melihat semua itu, Yihe berpikir, Colossal Titan, ability antar template bisa ditumpuk. Kalau template Colossal Titan digabung dengan template Mad Demon Emperor Dimola, kira-kira akan seperti apakah hasilnya? Membayangkan hal tersebut, Yihe semakin yakin jika ia akan berubah menjadi Raja Monster sejati yang sangat menakutkan. Sebelum kita lanjut, sedikit saya jelaskan tentang kekuatan dari MC kita. Pada intinya, MC mendapatkan kemampuan yang bisa ditumpuk, atau lebih sederhananya, jika orang lain hanya bisa mendapatkan satu bloodline, maka MC bisa mendapatkan lebih dari satu. Dan itu bisa ia lakukan karena kemampuan bawaan dari Mad Demon Emperor Dimola yang MC dapatkan saat di awal-awal cerita. Saya harap ini cukup menjelaskan. Namun, jika masih bingung, saya sarankan untuk menonton kembali part satunya, sekalian membantu menambah jumlah jam tayang channel ini. Oke, lanjut ke cerita. Setelah kita mengikuti kegiatan Yihe, slide berpindah dan memperlihatkan seseorang yang sedang duduk sambil menelpon. Orang ini bernama Huolong dan dia adalah kakak dari orang ini, orang yang sudah Yihe kirim ke alam baka saat di dalam Secret Realm nomor 4 kelas D sebelumnya. Huolong ternyata sudah mengirimkan seseorang ke Secret Realm nomor 4 kelas D guna menyelidiki penyebab kematian dari saudaranya. Salah satu informasi yang Huolong dapatkan itu adalah adanya residu dari radiasi nuklir di lokasi tempat terakhir kali saudaranya terdeteksi. Bersamaan dengan informasi yang ia dapatkan, terlihat dari layar kaca TV-nya itu memperlihatkan pertarungan final antara Yihe dan Chuzhou. Yihe pastilah seorang jenius yang langka di kota Anqing. Universitas Wadu juga akan bersemangat untuk merekrutnya. Namun sayangnya mereka tidak akan pernah bisa menunggu Yihe masuk ke universitas itu. Begitulah perkataan Huolong sambil melihat Yihe dari layar kaca TV-nya. Apa maksud perkataannya masihlah belum bisa dijelaskan. Oleh karena itu, kita berpindah dulu. Terlihat Yihe sedang berada di rumahnya. Ia mendapatkan sebuah surat. Yihe, menurut penyelidikan Institut Penelitian Pusat Ibu Kota Kekaisaran, pada pukul 3 sore ini, Secret Realm baru akan terbuka di Red Tree Mountain di pinggiran kota Anqing. Level Secret Realm diperkirakan sekitar level C. Aku ingin menjelajahi Secret Realm ini. Apakah kau ingin bekerja sama denganku? Pengirim Chuzhou. Melihat isi surat itu, Yihe sangat terkejut. Bukan karena isi suratnya, tapi cara Chuzhou mengirimkannya pesan. Alih-alih menggunakan WhatsApp, ia justru mengirim surat layaknya zaman Bahola. Kemudian setelah intermezzo itu, singkat cerita, kita akan langsung dibawa ke Red Tree Mountain. Di sana ternyata sudah banyak sekali orang yang berkumpul. Tentunya Yihe juga sudah berada di sana dan terlihat Chuzhou menyapanya. Saling menyapa mereka. Chuzhou berkata jika Yihe nampaknya sudah semakin bertambah kuat semenjak terakhir kali mereka bertarung di final ujian sebelumnya. Di sini, dari apa yang Yihe pikirkan, kita mengetahui jika setelah ia mendapatkan bloodline keduanya, Yihe ternyata telah kembali menggunakan obat genetik untuk meningkatkan tingkat compatibility dari Colossal Titan hingga mencapai 35%. Yihe kemudian bertanya, universitas manakah yang akan Chuzhou masuki? Universitas Wadu.
jawab Chuzhou yang terlihat lesu. Asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan suara orang-orang di sana yang mengatakan jika Secret Realm akan segera terbuka. Terlihat sebuah retakan di sana dan seekor beast muncul mengagetkan semua orang. Salah satu warrior lalu berkata untuk sesegera mungkin mengalahkan beast itu dan masuk ke dalam Secret Realm-nya. Tentunya ucapan itu langsung disambut dengan sangat meriah. Para warrior dengan semangat 45 langsung menerjang ke arah sang beast. Sedangkan di sisi beast tersebut, melihat banyaknya warrior yang menyerang, nyalinya langsung hilang. Kita bisa melihat ekspresi ketakutan dari sang beast di sini. Lalu yang terjadi selanjutnya adalah tentu saja beast itu langsung dikirim ke alam baka. Setelah itu kita lalu diperlihatkan keadaan di dalam Secret Realm. Baru juga masuk, Yihe langsung mencium bau cairan merah yang sangat kuat. Ternyata itu adalah bau yang dikeluarkan oleh gerombolan beast yang sudah menunggu mereka memasuki Secret Realm ini. Melihat semua itu, tidak ada kata mundur. Lalu dipenuhi dengan semangat juang yang sangat tinggi, para warrior maju menerjang seperti tawuran anak STM. Apa yang terjadi di sana itu sangatlah brutal. Power of Bloodline menggunakan skillnya, Chuzhou membantai para beast. Karena terlalu fokus dengan apa yang ada di depannya, seekor beast mengambil kesempatan menyerang Chuzhou dari belakang. Namun Atomic Blast Fist itu adalah serangan dari Yihe, menyelamatkan Chuzhou yang sedikit kehilangan konsentrasinya. Tentunya Chuzhou mengucapkan terima kasih, dan setelah menoleh ia sangat terkejut saat melihat para beast yang telah Yihe kalahkan. Terlihat tubuh mereka sudah tidak berbentuk lagi. Dia menggunakan radiasi nuklir dengan skala besar, sulit untuk diblokir, dan serangannya juga tidak bersuara. Jumlah energi yang dilepaskannya kemungkinan besar akan langsung menyerang sel-sel makhluk hidup. Kekuatan Yihe sangatlah mengerikan. Begitulah pemikiran Chuzhou setelah melihat apa yang Yihe lakukan. Kemudian dari sana kita berpindah dulu sebentar ke lokasi lain. Terlihat seseorang berjalan santai sambil membantai para beast. Orang ini lalu bertanya, kenapa beast yang menyerang cuma sedikit? Peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi, dialah yang telah membantai banyak beast di sini, jawab salah seorang warrior. Mendengar hal tersebut, orang itu lalu memerintahkan para warrior yang ada di sana untuk mengurus para beast yang tersisa. Kemudian dari sana kita berpindah lagi ke posisi lainnya. Terlihat suar penanda telah ditembakkan, dan itu ternyata adalah tanda jika pemimpin gelombang beast pertama telah dikalahkan. Berpindah ke Chuzhou, ia tampak baik-baik saja. Dari informasinya kita mengetahui jika dari ratusan prajurit yang awalnya berkumpul, hanya sekitar 800 orang saja yang tersisa. Tidak lama Yihe datang sambil membawa 2 kantong besar berisi magic core. Tentu saja itu akan menyusahkan Yihe jika membawanya seperti itu. Dengan senang hati, Chuzhou kemudian memberikan space ring ke Yihe untuk menyimpan semua magic core tersebut. Sebuah space ring bernilai puluhan juta. Aku tidak menyangka kau orang kaya seperti itu, Chuzhou, kata Yihe kemudian menerima cincin tersebut. Lalu setelah menyimpan semua magic core-nya, seseorang datang menghampiri Yihe. Namanya adalah Wu Shen. Dia juga merupakan seseorang yang pernah meraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi di kota Ancheng. Dan dia merupakan pemimpin dari kelompok Silver Wolf.
Setelah memperkenalkan diri, Wusen lalu mengajak Yihe untuk bergabung dengan kelompoknya. Tentunya Wusen akan memberikan imbalan. Jika Yihe mau bergabung, ia akan langsung dijadikan anggota peringkat S. Menyaksikan itu, orang-orang di sana sontak sangat terkejut dibuatnya. Ini benar-benar kesempatan besar. Tanpa dukungan dari tim, seorang prajurit solo tidak akan mampu menopang karir prajuritnya yang sangat membutuhkan banyak biaya. Di tengah-tengah upaya perekrutan itu, seorang perempuan muncul sambil menunggangi bis harimau. Ternyata ini alasanmu terburu-buru ya, Wusen. Yihe, bergabunglah dengan kelompok Chengda. Meskipun kelompok kami sedikit lebih kecil dibandingkan Silver Wolf, tapi aku bisa jamin setelah kau bergabung dengan kelompok kami, kau bisa menikmati 15% dari sumber daya pelatihan setiap bulan. Melihat kedua ketua tim dari dua kelompok berbeda saling sikut untuk merekrut Yihe, mereka yang melihat semua itu nampak jelas rasa kekaguman di raut wajah mereka. Mendapatkan hal seperti itu, dengan santai Yihe berkata, "Sebenarnya aku tidak punya niat untuk bergabung dengan kelompok martial art untuk saat ini." Mendengar jawaban Yihe, Wusen lalu mengajaknya bersalaman dan berkata, "Seperti yang diharapkan, tidak apa-apa. Yihe, anggap saja ini sebagai upaya mencari teman. Jika kau membutuhkan sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk menghubungi kelompok martial art Silver Wolf kami." Tidak mau kalah, pemimpin kelompok martial art Chengda juga mengatakan hal yang sama. Beberapa saat kemudian, Yihe dan Chuzhou terlihat kembali bersama. Di sini, Chuzhou menyarankan ke Yihe jika sebaiknya mereka naik ke puncak pohon raksasa terlebih dahulu dan melihat keseluruhan wilayah ini, kemudian memutuskan langkah selanjutnya. Menanggapi, Yihe mengiyakannya dan bergegaslah mereka menuju pohon raksasa yang ada di dalam Secret Realm ini. Sesampainya di sana, mereka berdua dibuat terkejut tatkala melihat siluet makhluk yang sangat besar. Tubuh sebesar itu, kemungkinan tingginya lebih dari 100 meter. Sungguh sangat sulit bisa dibayangkan. Jika Chuzhou mengatakan hal seperti itu, tidak dengan Yihe, di mana ia berkata dengan penuh kepercayaan diri. Tidak sulit dibayangkan, kita masih muda. Dalam beberapa tahun ke depan, belum tentu kita tidak bisa menaklukkan para monster di wilayah misterius ini, bahkan mengungkapkan kebenaran di balik tempat ini. Mendengar apa yang dikatakan Yihe, Chuzhou berpikir, saat dia menghadapi kekuatan besar yang tak dikenal, ia merasa takut, tapi tidak dengan Yihe. Ia justru punya keyakinan bisa mengalahkan mereka. Di tengah-tengah perasaan menggebu-gebu itu, Yihe tiba-tiba merasakan sesuatu. Ini aneh, life magnetic fieldku dapat mendeteksi kehidupan di seluruh Secret Realm ini. Tapi di arah tenggara, ada sebuah area seperti danau. Tempat itu seperti zona hampa, benar-benar kosong. Pasti ada yang salah ketika segala sesuatunya tidak seperti biasanya. Semakin besar badainya, semakin mahal ikannya. Setelah memikirkan semuanya, Yihe lalu berkata dengan penuh rasa penasarannya, "Chuzhou, lihat ke tenggara. Ada sebuah danau di sana. Ayo kita pergi memeriksanya." Lalu dari sana kita langsung berpindah ke TKP. Tanpa diduga, di sana Yihe bertemu dengan Kak Yuli. Saya yakin kalian masih mengingatnya. Dia adalah orang yang menolong Yihe saat di Warrior Center. Melihat kehadiran Yihe, Yuli sedikit terkejut. Ia lalu mengucapkan selamat atas pencapaian yang sudah Yihe dapatkan, meraih peringkat pertama dalam ujian sebelumnya. Yihe lalu bertanya, sudah berapa lama mereka ada di danau ini? Menjawab, Yuli berkata, jika mereka baru saja tiba. Dan ia juga berkata, jika dua rekannya yang menguasai elemen air sedang memeriksa danau tersebut.
Tidak lama, rekan yang dimaksud Yuli keluar. "Kita kaya, kita akan menjadi orang kaya." Begitulah perkataan yang pertama kali orang ini ucapkan setelah keluar dari dalam danau, dan namanya adalah Yu Yang. Ternyata mereka telah menemukan reruntuhan kuno di dasar danau tersebut. Tentunya Yuli sangat senang mendengarnya. Yihe lalu bertanya ke Chuzhou mengenai apa reruntuhan kuno itu. Dalam Secret Realm terdapat beberapa bangunan misterius yang diyakini merupakan peninggalan dari peradaban masa lalu. Para ahli menyebutnya sebagai reruntuhan kuno. Konon, dasar teori bela diri manusia modern dan banyak teknologi genetik itu berasal dari reruntuhan kuno. Begitulah jawaban dari Chuzhou. Melihat kehadiran Yihe dan Chuzhou, Yu Yang kemudian mengambil posisi siaga. Ia marah karena mengira jika Yihe dan Chuzhou telah menguping pembicaraannya. Yuli lalu menenangkannya dan berkata jika mereka berdua adalah kenalannya, dan mereka berdua juga merupakan peraih peringkat pertama dan peringkat kedua dari ujian akhir kota Anceng. "Tenang Konco, jangan emosi. Kami berdua bisa membantu kalian menjelajahi reruntuhannya," kata Yihe dengan sangat santai. Yu Yang lalu bertanya tentang bagaimana dengan pembagian hasil penjelajahannya nanti. Menjawab pertanyaannya, Yihe berkata lagi, "Jika bagaimana kalau pembagiannya berdasarkan kontribusi saja?" Mendengar itu, dengan terpaksa Yu Yang menyetujuinya. Namun, di dalam hatinya, ia berpikir, juara dan runner-up, mereka bukan orang biasa. Lebih baik tidak memusuhi mereka. Setelah semua kesepakatan telah dibuat, mereka langsung masuk ke dalam danau. Dan setelah beberapa saat menyelam, tidak lama kemudian, sampailah mereka di gua bawah danau. Tempat itu terlihat sangatlah misterius, seolah mereka telah berpindah ke dimensi lain. Di sini, Yu Yang bertanya-tanya, kemanakah temannya yang bernama Li Wei pergi? Seharusnya ia berjaga di pintu masuk gua. Yu Yang lalu mencoba menghubungi lewat walkie-talkie, namun tidak ada jawaban sama sekali yang ia dapatkan. Yuli kemudian bertanya, apakah setelah mereka berdua sampai di tempat ini, adakah jejak aktivitas monster yang mereka berdua temukan? Dengan percaya diri, Yu Yang menjawab jika itu tidak ada. Mendengar hal tersebut, rekan Yuli yang berkacamata ini berkata, tempat ini kelihatannya berbahaya. Li Wei juga hilang. Apa kita masih tetap akan lanjut melakukan penjelajahannya? Tanpa diduga, Yu Yang tiba-tiba saja menjadi sangat bersemangat. Ia mengatakan, jika mereka harus menjelajahi tempat ini, sebab jika tidak, mereka akan menyesal seumur hidup. Melihat Yu Yang seperti itu, mereka bertiga hanya bisa terdiam, dan penjelajahannya pun dimulai. Berjalan menyusuri lorong gua, Yihe merasa jika ada sesuatu yang tidak beres. Ia kemudian menoleh ke Chuzhou, mengkonfirmasi apa yang ia rasakan. Dengan tenang, Chuzhou lalu memberikan analisanya. Yuli tadi bilang, timnya baru saja sampai di danau ini. Mungkin baru beberapa menit. Tapi Yu Yang dan Li Wei sudah bisa menemukan gua ini, lalu menjumpai jalan rahasia menuju reruntuhannya. Ini sangat tidak masuk akal. Begitulah hasil analisa Chuzhou. Ia lalu menyarankan ke Yihe agar memberitahukan semua ini ke Teh Yuli. Merespon semua itu dengan penuh gairah dan nafsu biawak. Yihe berkata, tenang saja Konco, aku punya kartu traf. Kemudian singkat cerita, sampailah mereka di sebuah ruangan gua yang cukup luas. Di sana seperti akar-akar pohon menyelimuti langit-langit ruangan itu. Mereka juga melihat terdapat tulang dan magicor yang terlilit di akar-akar tersebut. Yuli kemudian bertanya ke Yu Yang tentang reruntuhannya. Belum sempat Yu Yang menjawab, rekan perempuannya yang berkacamata lalu berteriak setelah melihat sesuatu. Ternyata apa yang ia lihat adalah Li Wei yang terjerat di akar-akar itu, dan
terlihat tubuh Li Wei sudah mengering. Tentunya penampakan itu langsung membuat Yuli dan rekannya terkaget-kaget, menambah rasa kebingungan mereka. Tiba-tiba Yu Yang bertingkah aneh sambil memegangi kepalanya. Ia juga membicarakan hal-hal yang tidak jelas. Dan ketika Yu Yang mengangkat kepalanya, terlihat sesuatu tumbuh melingkar di dahinya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya itu sangatlah mengerikan. Kelapa Yu Yang langsung hancur dengan banyak tentakel keluar dari sana. Tentakel-tentakel itu lalu menyerang Yuli dan rekan-rekannya. Namun, ya, makhluk itu langsung modar seketika, dan tentunya serangan itu dilepaskan oleh Yihe. Tak kusangka makhluk itu memiliki kecerdasan setinggi ini. Setelah memburu dua petarung, ia bahkan bisa berparasit di otak salah satunya, lalu memakai tubuhnya sebagai umpan untuk menjebak lebih banyak korban. Begitulah pendapat Yihe. Dan akhirnya kita bisa melihat penampakan dari monster itu. Ternyata ia telah bersembunyi di langit-langit ruangan tersebut. Suara reruntuhan batu kemudian terdengar. Itu juga merupakan ulah dari sang monster menutup jalan keluarnya. Ini adalah spesies King Beast tingkat 2 Ghost Find, kata Chuzhou menganalisa monster tersebut. Mendengar perkataan Chuzhou sambil gemetar, Yuli berkata, King Beast tingkat 2 itu tidak bisa dinilai dari level biasa. Level seperti itu sama sekali tidak bisa dilawan oleh beberapa petarung tingkat 1 seperti kita. Menimpali perkataan Teh Yuli dengan sangat percaya diri, Yihe lalu berkata, aku tidak peduli levelnya berapa. Lihat saja bagaimana aku akan menghancurkannya. Tepat setelah Yihe mengatakan hal tersebut, ledakan yang sangat besar terdengar di sana, dan itu berasal dari pintu keluar yang sudah ditutup sebelumnya. Tanpa diduga, ternyata orang yang meledakkan pintu keluarnya adalah Wolong. Yihe, aku akan segera mengirimmu ke alam baka. Sambil mengeluarkan auranya, Wolong mengatakan hal tersebut. Dengan semua kejadian yang tidak terduga ini, dengan itu juga saya memohon maaf sebab ceritanya harus di-pause dulu, dan kita akan melanjutkan ceritanya di video selanjutnya. Jadi begitulah cerita kali ini konco. Saya harap kalian bisa menikmati ceritanya. Kalau iya, jangan ragu untuk memberikan like-nya. Kalau ada kritik dan saran, saya sangat terbuka untuk itu. Jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar konco. Untuk kalian yang ingin mengetahui update terbaru dari cerita-cerita yang akan datang di channel ini, saya sarankan agar kalian mengklik tombol subscribe dan loncengnya. Oke koncoku, terima kasih sudah mau mengklik video saya. Terima kasih atas waktu kalian yang sangat berharga. Maaf jika masih banyak kekurangan dari video saya. Tetap sehat untuk kalian semua tentunya. Dan begitulah ceritanya. Alhamdulillah selesai part kedua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya konco. Assalamualaikum.